Halo, salam sejahtera bagi anak kami di kelas 11. Kembali lagi kita belajar sosiologi dengan Ibu FT. Nah, apa kabarnya semua? Ibu harap anak-anak Ibu sekalian dalam keadaan yang baik. Oke, dalam pertemuan kali ini kita akan masih membahasnya mengenai berbagai masalah sosial di ranah publik atau di masyarakat. Nah, kemarin kita sudah membahas beberapa masalah sosial yang meliputi kemiskinan dan kriminalitas. Nah, kali ini kita akan masih membahas ya mengenai masalah sosial, tetapi kali ini kita akan membahas mengenai masalah sosial kesenjangan sosial ekonomi. Nah, ternyata kesenjangan sosial ekonomi salah satu masalah yang begitu besar yang ada di masyarakat. Nah, apa itu kesenjangan? Kesenjangan berarti ketidakseimbangan. Nah, berat sebelah. Nah, apabila terjadi ketidakseimbangan, adakah dampak yang ditimbulkan? Tentu ada. Nah, dan itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, untuk itu, seperti biasa ya, seperti biasa yang Ibu jelaskan. Nah, tetap buka bukumu ya, karena apa yang Ibu sampaikan lebih kamu pahami dan kamu juga bisa mencari dari sumber-sumber yang lainnya agar proses belajar kita bisa lebih sempurna dan kamu juga bisa lebih paham. Baik, kali ini kita langsung ya masuk mengenai kesenjangan sosial ekonomi sebagai salah satu masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Nah, kesenjangan ekonomi selalu menjadi salah satu isu utama dari sistem sosial dalam kehidupan masyarakat. Nah, ya, kesenjangan berarti berat sebelah, tidak adil. Nah, kalau tidak adil, tentu mempunyai dampak terhadap kehidupan masyarakat. Nah, kalau bicara mengenai kesenjangan ya tentu ya, karena kita tahu bahwa masyarakat itu yang memiliki stratifikasi sosial ataupun kelas-kelas sosial. Ada high, middle, lower. Artinya ada yang kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Nah, baik. Ternyata kesenjangan sosial ini ada dua tipenya ya. Yang pertama adalah kesenjangan klasik dan kesenjangan baru. Nah, berbicara mengenai kesenjangan klasik, klasik mencakup perbedaan kelas, status, kekayaan, prestis yang dimediasi oleh gender, pendapatan, dan pendidikan. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi ya, kelas berarti ada stratifikasi sosial. Apa stratifikasi sosial? Pengelompokan masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial secara vertikal, berarti tidak sejajar. Ada di atas, ada di tengah, dan ada di bawah. Nah, itu termasuk kesenjangan. Status, ada yang memiliki status anak bangsawan, ada status sebagai rakyat jelata. Nah, kekayaan, ada yang memiliki kekayaan banyak, menengah, dan bahkan ada juga yang tidak memiliki kekayaan sama sekali. Nah, itu adalah kesenjangan klasik. Nah, yang berikutnya adalah kesenjangan baru. Nah, ini kesenjangan baru mengikuti kesadaran yang lebih besar atau kompleksitas global yang meningkat dan adanya berbagai rentang pilihan yang lebih besar seperti pola konsumsi. Nah, pola konsumsi ada orang yang nongkrong itu ya pasti ke kafe-kafe yang terkenal, ke mall. Nah, ada juga orang yang nongkrong hanya di warung-warung kopi atau ya seperti lesehan yang ada di pinggir-pinggir jalan. Nah, gaya hidup. Nah, ada yang orang ya doyan berbelanja ke mall. Ada orang yang hanya berbelanja ke tempat-tempat loak. Nah, ini adalah kesenjangan baru. Nah, berdasarkan ya pola hidup, baik konsumsi ataupun gaya hidup. Nah, berikutnya adalah faktor penyebab. Nah, faktor penyebab terjadinya kesenjangan. Nah, yang pertama apa itu? Menurunnya pendapatan per kapita sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi tanpa diimbangi peningkatan produk
produktivitas. Wah, lagi-lagi ya. Nah, kalau dulu banyak anak itu banyak rezeki. Nah, kalau sekarang, nah ternyata ya banyak anak itu, nah atau istilahnya banyak penduduk itu apabila tidak dibarengi dengan pendapatan yang sesuai, maka akan menimbulkan kesenjangan atau ketidakmerataan pembangunan sehingga muncullah golongan kaya dan golongan miskin. Nah, yang kedua adalah ketidakmerataan pembangunan antar daerah sebagai akibat kebijakan politik dan kekurangsiapan sumber daya manusia. Wah, ketidakmerataan. Nah, kita lihat dari Sabang sampai Merauke. Nah, kalau sekarang itu bagaimana menurut kamu? Apakah masih ada ketidakmerataan? Nah, kalau kita lihat ya sekarang hampir pemerintah kita sekarang ya hampir membangun ya setiap fasilitas di berbagai penjuru Indonesia ini ya. Artinya ya dia ingin memeratakan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Beda dengan dahulu. Nah, kalau dahulu itu ya segala sesuatu itu ya dipusatkan ke daerah-daerah ya seperti Jawa, sehingga muncullah golongan-golongan yang ingin ya merasa dianaktirikan. Nah, contohnya kemarin adalah GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Ada lagi Gerakan Irian. Nah, di mana mereka itu merasa dianaktirikan, tidak peduli, pemerintah tidak peduli kepada kami, sehingga lebih baik kami merdeka. Nah, itu terjadi karena adanya rasa ya ketidakadilan ataupun ya kesenjangan, ketidakmerataan. Tapi sekarang ya hampir kita lihat ya bertahap ya terjadi kemerataan daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Nah, itu faktor ya, salah satu faktor penyebab munculnya kesenjangan. Nah, yang ketiga apa itu? Rendahnya mobilitas sosial sebagai akibat sikap mental tradisional yang kurang menyukai persaingan dan kewirausahaan. Wah, berbicara mengenai mobilitas sosial, ingat pelajaran di kelas 10, apa itu mobilitas? Perpindahan kelas. Nah, ternyata banyak orang-orang yang pasrah, tidak mau berpindah kelas. Nah, artinya ya, dia hanya ingin di zona aman, di situ-situ saja. Nah, sehingga akibatnya ya, yang orang tua yang tadinya itu golongan bawah, si anak juga tidak mau berusaha, akhirnya si anak juga tetap di golongan bawah, tidak ada mobilitas sosial. Sehingga ya, lama-kelamaan dia merasa, wah kami begini aja nasib kami, tidak berubah sama sekali. Nah, padahal dia sendiri yang tidak mau melakukan usaha, ya tidak mau berangkat dari zona aman, atau tidak mau bersekolah. Nah, padahal kita tahu ya salah satu ya cara agar terjadinya mobilitas sosial yang pasti adalah melalui pendidikan. Nah, pendidikanlah yang bisa membawamu dari golongan bawah menuju golongan atas. Nah, jadi untuk itu adik-ibu sekalian ya, jangan pernah malas untuk bersekolah. Nah, kamu harus selalu ya rindu atau ya cinta dengan pendidikan sampai kamu ke mahasiswa nanti. Nah, baik, itu adalah faktor penyebab kesenjangan. Nah, berikutnya adalah upaya. Bagaimana upaya mengatasi kesenjangan sosial? Nah, yang pertama adalah hidup sederhana sesuai dengan kebutuhan. Nah, berarti kita itu harus tidak boros ya, tidak hedonisme, tidak konsumerisme. Apa hedonisme? Hedonisme berarti ya gemar belanja saja. Nah, walaupun kamu sudah mempunyai barang yang A, tapi kamu tetap ingin memiliki barang B, C, sampai Z. Nah, apa konsumerisme? Konsumerisme itu juga hanya suka membeli tanpa menghasilkan. Nah, sehingga ya terjadilah kemiskinan, atau ya tidak keseimbangan. Nah, untuk itu ya hidup sederhana. Artinya ya sesuai dengan apa yang kita butuhkan, tidak boros. Yang kedua apa? Peduli dengan nasib warga masyarakat yang kurang mampu dengan menciptakan pekerjaan bagi mereka. Nah, artinya di sini pemerintah berperan ya menciptakan lapangan pekerjaan ya bagi masyarakat yang kurang mampu. Nah, yang ketiga apa? Meningkatkan pendidikan untuk menguasai ilmu pengetahuan teknologi. Wah, lagi-lagi pendidikan. Nah, ingat sekali lagi, pendidikan adalah alat mobilitas sosial, pergerakan sosial yang bisa kita lalui. Nah, pendidikan. Nah, sekarang kamu lihat pemerintah itu lagi-lagi memberikan beasiswa
untuk siswa atau mahasiswa. Jadi tidak lagi ada kata tidak sekolah karena tidak ada uang. Nah, kenapa? Pemerintah itu sudah memberikan bantuan ya, bantuan kepada masyarakat. Nah, jadi tidak ada mengatakan kita tidak sekolah, kenapa tidak ada uang orang tua? Itu tidak bisa. Nah, kenapa? Pemerintah sudah menggalakkan bantuan kepada masyarakat, kepada anak-anak untuk bersekolah. Nah, berikutnya adalah menghargai kreativitas dan hasil kerja orang lain sehingga timbul kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, kita harus menghargai ya, artinya ya pada saat seorang itu melakukan sesuatu ya, kita hargai dengan cara apa? Nah, mungkin kita beli karena apa? Mungkin kita butuhkan. Nah, jadi jangan selalu ya menganggap bahwa produk-produk dalam negeri itu tidak bagus, sehingga kita berlomba-lomba untuk mencari produk-produk yang dihasilkan oleh luar negeri. Nah, apabila kita memakai produk dari dalam negeri, itu sama aja kita itu ya saling menguntungkan, di mana orang yang ada di dalam negeri ini juga bisa akhirnya memperoleh pendapatan, sehingga dia juga bisa memperoleh kehidupan yang layak, sehingga kesenjangan sosial itu semakin bisa diminimalisir atau diperkecil jaraknya, nah, antara golongan kaya dan golongan kurang mampu. Nah, ya, salah satu sikap yang sesuai dengan upaya mengatasi kesenjangan sosial ekonomi adalah hidup secara sederhana sesuai kebutuhan. Nah, kebiasaan menabung merupakan salah satu kebiasaan yang mendukung sikap. Nah, agar ketidakadilan atau kesenjangan sosial itu bisa diminimalisir. Nah, artinya ya tidak boros dan rajin menabung. Nah, baik anak-anak ibu sekalian, nah itulah pelajaran kita kali ini ya dalam minggu ini. Ibu harap kalian lebih paham dan lebih mengerti mengenai apa itu kesenjangan sosial ekonomi. Nah, dan ini sudah berulang-ulang kita bicarakan ya, dan ibu harap kalian lebih paham. Nah, apabila ada yang kurang jelas, anak-anak ibu sekalian bisa menanyakan ibu secara langsung melalui WhatsApp, melalui Google Classroom, ataupun melalui email. Nah, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga pelajaran kali ini bisa lebih bermanfaat bagi anak-anak ibu sekalian. Terima kasih.